masih pada mau ujian Bu, yang dari mau ujian yang UAS itu mungkin Bu, jadi mungkin persiapan ke ujian kali. Soalnya nggak ada minggu tenang dan tugasnya lumayan banyak. Kemarin saya juga karena minggu ujian itu ngerjakan juga, jadi belum bisa full yang selesai. Iya, maksudnya kalau nggak bimbingan, maksudnya kan kalau nggak bimbingan tuh ngabari gitu loh. Oh iya. Nah itu yang saya. Masih loading buka ya Mas? Yo, dah yo. Iya Bu, ini udah. Ini kemarin yang sudah mulai saya cicil dan saya revisi dari komennya Pak Titis Bu. Saya itu masih not responding. Nah ini, jadi yang tidak ada signifikansi ini saya ganti nilai signifikansi diganti menjadi 0,01 merupakan nilai P kurang P. Alasan pemilihan pengujian statistik menggunakan ANOVA, saya jawabnya untuk mengetahui pengaruh dari tugas yang ada pada uji ANOVA atau Friedman. Karena jumlah tes yang Mas, bentar. Pengaruh pada tugas yang ada pada uji ANOVA, kok tugasnya pada uji ANOVA yang enggak dong? Maksudnya untuk mengetahui pengaruh tugas yang memiliki lebih dari 2 level gitu, sehingga dilakukan uji ANOVA dan atau Friedman gitu. Yang memiliki kan yang memiliki lebih dari 2 level. Iya ini Bu, jawabannya sih ini. Kemudian yang ini belum itu harus dari tugas yang memiliki 2 level sehingga digunakan. Oke, good. Bagaimana memastikan bahwa karena learning, nah ini jawabannya kira-kira apa Mas? Yang kemarin itu Bu, jadi ada jeda waktu, memberikan jeda waktu ya, nanti mau seperti itu, memberikan jeda waktu dan tapi kelemahannya memang karena uji witin mungkin sebaiknya digunakan juga untuk pembanding kemarin kalau dari Pak Titis itu kan random tasnya jangan urut terus gitu. Dan itu nanti masukin di saran aja. Di saran penelitian kelemahan sama masukin di saran penelitian. Nanti kata-katanya dibenerin ya Mas. Sekarang aku tulis dulu aja nggak apa-apa. Nanti kata-katanya dicek lagi. Ya sip. Terus yang ini sudah untuk membandingkan tingkat karakteristik dari tugas yang ada, terutama tugas utama, sehingga bisa membandingkan analisis statistik yang ada sesuai dengan karakteristik tugas yang ada. Perbaikan usabilitas yang dilakukan pada kedua tes yang berbeda bisa didapatkan kesamaan sesuai dengan karakteristiknya.
sehingga perbaikan yang dilakukan pada masing-masing tas bisa lebih optimal. Oke. Terus yang nomor 4, tambah pembahasan perbandingan dua versi. Ini nanti ini Bu, perbandingan untuk kedua versi baik untuk perbedaan di sisi masing-masingnya ditambahkan pada bagian pembahasan. Terus yang dari Pak Nirwan, uji usabilitas dan uji kinerja tidak dilakukan atau dihitung pada saat bersamaan. Pertanyaannya kan, apakah dihitung secara bersamaan? Tidak. Uji kinerja dilakukan untuk mengetahui performansi dari sistem yang dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap error dan fungsi sistem secara global dengan membandingkan perbandingan perhitungan manual dan otomatis dari suatu sistem. Sedangkan uji usabilitas melakukan pengukuran performansi dari sistem yang berasal dari interaksi tampilan layar terhadap pengguna dalam melakukan tugas tersebut. Nah, definisi operasional dari kinerja sistem masih nyari sih Bu, belum dapat. Kinerja sistem untuk mengetahui, untuk verifikasi dari fungsi secara general, baik fungsi dalam pemilihan supplier ataukah fungsi di dalam mengelola inventory tersebut. Kalau ya itu Bu, kurang lebihnya definisi operasional. Jadi prosesnya ada verifikasi dan validasi. Tambahkan proses verifikasi hasil output sistem dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Nah ini nanti nomor 3 sekaligus sebenarnya penambahan dari nomor 1. Yang nomor 4 software versi 1 dan versi 2 maksudnya bagaimana, mengapa perlu 2 versi. Tambahkan ada perbedaannya. Nah ini tambahkan perbedaannya nomor 4 ini sebenarnya setara dengan yang di Pak Titis ya, yang tambahkan pembahasan perbandingan 2 versi tersebut. Nanti rencananya sama kayak lebih ke perbandingan lebih detail. Kemudian apa yang disarankan setelah ini untuk pengembangan versi selanjutnya? Ditambahkan saran-saran uji yang lain. Nah ini kemarin dari Pak Nirwan itu kan minta ditambahkan di bagian saran, ada uji misalkan kredibilitas, ada uji trust, ada uji lain-lain itu masuk di situ. Kemudian kalau perbaiki judul tesis berarti nanti pengembangan dan evaluasi usabilitas Bu. Jadi biar bisa lebih menyeluruh ya Bu. Saya kepikiran seperti itu. Mungkin sistem pendukung keputusan itu yang ada untuk mendukung itu, untuk membantu mungkin. Jadi biar nggak untuk mendukung, sistem pendukung untuk mendukung itu kan. Jadi biar kata-katanya beda. Atau langsung aja sistem pendukung coba lihat judulnya. Evaluasi usabilitas pada sistem pendukung keputusan untuk proses bisnis UMKM gitu aja. Pada proses bisnis UMKM dah. Jadi untuk mendukungnya dibuang. Pada proses bisnis. Udah. Oh iya. Kalau seperti ini aja Bu, kalau saya ditambahi pengembangan sistem evaluasi usabilitas dan pengembangan, itu nggak usah ya? Nggak usah lah, ini aja. Oh iya, oke. Atau mau ditambahin nggak apa-apa sih. Pengembangan sistem pendukung keputusan pada proses bisnis, pengembangan sistem pendukung keputusan dan evaluasi usabilitas. Gimana ya enaknya? Pengembangan dan evaluasi usabilitas gitu ya. Pengembangan dan evaluasi usabilitas padanya dibuang pada yang pertama. Jadi pengembangan dan evaluasi usabilitas sistem pendukung keputusan pada proses bisnis UMKM dah. Ya kan?
Pengembangan dan Jadi evaluasi lebih bisa sistem usabilitas sistem pendukung keputusan pada proses bisnis UMKM. Dah, oke lah, itu aja. Kemudian tambahkan karakteristik dari UMKM di naskah proses bisnis tidak terstruktur dan jelaskan parameternya. Ini karakteristik kemarin Bu yang ada SDM-nya rendah, terus ya cenderung tidak sulit untuk berubah, kemudian tidak ada pembukuan yang struktur baik dari list barang sama list supplier atau pemasok, itu nanti saya tambahkan jauh seperti itu. Yes, Tapi itu harus ada ini ya, cari referensi yang detail ya untuk karakteristik umumnya ya. Kemudian jelaskan hubungan hierarkitas analisis dan proses bisnis UMKM di naskah. Hubungan hierarkikal tas analisis berarti nanti misalkan proses yang pemasok dia lebih ke proses bisnis memilih pemasok, sedangkan untuk yang penambahan barang dan untuk misalkan memasukkan data kebutuhan bulanan itu lebih ke pengelolaan inventory. Pertanyaannya seperti itu. Kemudian mengapa sistem disebut dengan teknologi tepat guna? Ini tidak ada satu kalimat pun yang membahas manfaat penelitian ini terhadap UMKM. Kalau kemarin sih sistem ini cocok untuk UMKM karena memberikan pandangan atau membantu UMKM tersebut tanpa menghilangkan UMKM yang padat karya, sehingga masih tetap tidak menggantikan orang yang atau pegawai yang ada di UMKM tersebut. Jadi sangat tepat guna daripada misalkan sistem yang full otomatis seperti itu. Jadi cocok. Kontribusi dari originalitas perlu di-highlight bahwa Mas, ini kan udah tahu jawabannya. Itu nanti Pak Mas Mulan ngomong doang, nanti nggak dicatat, ingat lagi nggak? Iya Bu, saya record Bu biasanya. Nanti saya evaluasi lagi. Oke. Ya, yuk. Mengapa sistem kontribusi dan originalitas perlu di-highlight bahwa di penelitian ini sistem dibangun dari nol dan tidak hanya membahas usabilitas dari existing sistem. Coba itu nanti itu nanti toh dicoba di tabel posisi penelitian, Mas. Tabel posisi penelitian. Yang tabel metode penelitian atau bukan, tabel posisi penelitian di bab 2. Ya, ini Bu. Nah itu, jadi Mas tambahkan jadi bukan perubahan digital tapi pengembangan sistem gitu. Nah jadi kan Mas kan meng-highlight lagi, ditambahkan di satu paragraf lah di sini di J, nggak cuma untuk mempermudah pemahaman aja, tapi ditambahi satu paragraf dikembangkan gitu loh setelah tabel 2.1 titik. Habis itu bilang apa perbedaannya itu, karena di sini ngembangin sistemnya dari nol. Nah itu tuh tambahin di situ ya. Jadi di sini posisinya. Oh iya Bu. Jadi nggak cuma satu baris gitu, tapi ada penambahan. Jadi itu jadi satu paragraf gitu, maksudnya jelasin Mas Muna tuh ngapain gitu. Yang bedanya dengan yang lain ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Fitri.
Ya, yuk. Tambahkan user need identification yang sudah dilakukan sebelum mengembangkan. Nah, ini kemarin yang saya olah lagi, Bu. Ini hasilnya seperti ini. Di tabel identifikasi permasalahan pelaku usaha UMKM, ada 8 pengelolaan inventory, itu ada yang kebanyakan sekitar sekian. Ada pemilihan pemasok juga 62,5, pemasaran 25, pengembangan usaha 25, terus perbaikan mutu dan layanan produk itu 25%. Ini lama usaha dalam bulan dari responden masing-masing responden. Seperti itu. Kalau yang 6 bulan ke atas itu yang ini. Kalau yang itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian setelah ditampilkan dalam bentuk grafik, itu yang paling banyak P1 sama P2 yang pengelolaan inventory dan pemilihan pemasok. Proses nilai banyak masalah dalam kegiatan bisnis UMKM. Seperti itu. Rencananya sih nanti nge-refer ke sini, Bu, di Jawa. Siap. Kemudian apa hubungankah antara kebutuhan terhadap sistem dan usabilitas? Ada hubungankah antara kebutuhan dengan terhadap sistem dan usabilitas? Kalau terhadap sistem secara langsung kan sistemnya memberikan manfaat untuk memudahkan dari pengguna atau responden UMKM dalam menyelesaikan tersebut. Sedangkan usabilitas itu lebih cenderung dari masing-masing UMKM tersebut, apakah nanti dia mau menggunakan ataukah tidak karena paham terhadap sistem tersebut. Kalau dia tidak paham, cenderung tidak akan menggunakan, seperti itu ya, Bu. Atau ada tambahan masukan dari bisnis? Yang mana? Yang usabilitas? Iya, hubungan antara kebutuhan tadi, kan ada P1, P2, usabilitas, jelas dan dinas. Iya, itu pakai itu aja. Jadi kalau tidak, kan usabilitas tuh prinsipnya kan ada 5 ya, efisiensi, efektivitas, ease of use, gitu-gitu kan, usefulness. Nah, maka itu harus dipastikan dulu, artinya berguna atau tidak, mudah digunakan atau tidak, kayak gitu-gitu loh. Nanti bisa digunakan nggak, maksudnya akan bisa mengefisienkan proses atau tidak, sehingga itu tuh poin-poin yang sebetulnya adalah kebutuhan gitu, Mas. Iya, Bu. Berarti nomor 11 dan 12 ini masuknya nanti ke pembahasan atau metode penelitian atau bagian mana ya, Bu? Pembahasan aja lah. Pembahasan. Tapi sebelum mengembangkan sistem ya, kalau yang nomor 11 itu di metode pas pengembangan sistemnya Mas Muna bahas di mana ya? Bab 5 atau bab 4? Pengembangan sistem saya bahas di bab 4, Bu. Ya udah, berarti nomor 11 di bab 4, yang nomor 12 di bab 5. Nomor 12 di bab 4 juga nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. 11-12 bab 4 aja berarti di bagian pengembangan sistem tuh, Mas. Oh iya, Bu. Terus yang sudah saya tambahkan untuk perbaikan rumus SDDLT, deviasi demand, rumus sudah ditambahkan untuk standar deviasi umum dan standar deviasi lead time pada bagian dasar teori dan metode penelitian. Penjelasan dan gambar sistem ada di bagian metode penelitian. Ini kemarin seperti nah itu saya tambahkan. Ini lead time yang sebelumnya kan cuman langsung
standar deviasi LT ya. Kalau ini nah ini yang kemarin itu dimaksud sama Pak Agus. Iya Bu. Ada kan di itu di apa? Di rujuknya dari mana nih sumbernya? Di Heiser 2011 Bu. Nah ini ya udah good. Alhamdulillah. Terus jadi fungsinya ini kan beda antara sigma DLT sama standar deviasi demand harian dijelaskan di sini. Nah, mengikuti distribusi normal sebagaimana yang terlihat pada gambar 45. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini level inventory, ini misalkan probabilitas distribusi normal dari permintaan selama lead time. Nah, ini yang ini DLT tadi. Nah, kalau yang secara global itu, nah, nanti ada bisa minimum misalkan jumlahnya sekian atau maksimumnya langsung habis dari safety stock. Kalau normalnya sih mengikuti proses ini. Nah, ini kemarin saya cari-cari. Jadi rumusnya L-nya itu saya samakan. Kalau tadi kan juga L, ini juga L. Lead time untuk waktu pesan hari sampai barang di event. Ini rumus-rumusnya yang sebelumnya kilogram kan hanya berlaku untuk kilogram. Yang lain juga. Umum. Nah, jadi misalkan nanti liter atau berapa dia otomatis pakai unit. Jadi kemarin saya coba sesuaikan kembali. Good. Terus ini cek kembali rumus-rumus dan penulisan unit. Ini sudah disampaikan. Kemudian cek rumus, sinkronkan simbol ROP. Ini juga sudah saya sesuaikan. ROP itu kan itu lebih ke ada lead time dan lain-lain. Yang di bagian ini unit, ini hari. L kali D, misalkan kan unit per hari bagi hari, maka dia jadi unit tambah unit biar bisa jadi unit. Disesuaikan yang bagian ROP ini kan unit seperti berapa. Kalau sudah jumlah barangnya mencapai unit tertentu maka harus order lagi. Kemudian yang keempat itu implementasi linear programming di dalam perhitungan inventory. Nah, ini saya jelaskan, linear programming tidak digunakan di dalam perhitungan inventory, tapi digunakan dalam pemilihan supplier. Nah, ini nanti sebenarnya akan lebih dibahas detail di verifikasi dan validasi untuk perhitungan manual sama ini Bu, secara otomatis. Nah, kalau di sini yang saya jelaskan itu salah satunya aplikasi dari pemilihan ini itu ada penambahan dari form-formnya masing-masing ya. Misalkan ini form ini untuk mendapatkan tadi ada harga pembelian, diskon biaya pesan. Nah, kemudian yang satunya lagi untuk waktu pengiriman atau lead time, tanggal pembelian dan tanggal penerimaan. Nah, hasil perhitungan ketiga parameter tersebut menjadi faktor untuk menentukan nilai fungsi objektif dari masing-masing pemasok sehingga diurutkan untuk setiap barang nilai pemasok dengan fungsi objektif yang paling kecil sampai yang paling besar, yang hal ini langsung diberikan pada bagian output, yaitu dapat dilihat pada gambar 47. Nah, ini gambar 47 ini langsung kelihatan fungsi minimumnya 36320, fungsi minimum 37200. Seperti ini Bu. Cuman nanti untuk verifikasi dan validasi harus ada perhitungan manual, nanti mau bikin tabelnya sih Bu, rencananya seperti itu. Biar bisa hasilnya sama atau enggak untuk perhitungan manual. Good. Iya Bu, itu Bu. Sementara nanti yang lainnya yang belum mau saya lanjutkan. Oke, ya. Senin Selasa sih saya masih ujian. Oh iya. Nanti setelah itu saya
Oke, Mas udah tanya apa Mbak Yanti, artinya gini, maksudnya terakhirnya itu tuh kapan toh gitu? Maksudnya apakah Mas Muna tuh kalau akhir Januari, maksudnya baru karena misalnya mau nunggu nilai dulu misalnya ya, menunggu nilai kan mungkin akhir Desember awal Januari baru keluar nih. Nah, terus misalnya Mas Muna udah selesai gitu kan. Nah, Mas Muna itu mau apa jadinya yudisium di Desember atau di Januari itu tuh terserah Mas Muna kalau saya ya, itu terserah Mas Muna, tapi yang jelas revisi itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan ini gitu kan. Nah, untuk yudisiumnya mau bulan ini atau mau bulan depan tuh terserah. Nah, sekarang cek ke Mbak Yanti, kalau untuk bulan depan, misalnya Januari akhir, itu masih bayar atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya bayar masih maksudnya udah masih termasuk masuk ini atau perlu daftar udah perlu bayar lagi gitu. Kalau misalnya nanti itu dicek dulu dipastikan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata bulan depan tuh masih belum bayar lagi, belum harus bayar lagi, ya monggo Mas Muna, terserah keputusan ada di Mas Muna mau nunggu nilai atau tidak gitu ya Mas. Iya Bu, kemarin saya nanya yang batas yudisium agar nggak bayar itu Januari 2022. Oh ya wis. Terus kalau Desember mau cepat duluan itu habis kita mau submit itu minta tolong dari dosennya dihubungi sendiri untuk mempercepat khusus nilai dari misalkan mahasiswa saya gitu Bu. Biar nanti satu nilai itu keluar dulu. Dosennya itu siapa? Gimana Bu? Oh, maksudnya berarti dihubungi satu-satu gitu maksudnya? Iya, dari pengampu mata kuliah gitu. Minta tolong menjelaskan kondisinya. Yang menghubungi siapa? Saya. Ya dicoba aja ya Mas. Maksudnya dicoba aja karena dosen kan macam-macam. Ada yang oke-oke aja untuk cepat, ada yang enggak gitu. Karena waktu itu sempat ada maksudnya sempat ada ya case juga di mana ada yang minta cepat tapi ternyata sebetulnya belum kritikal, kemudian sebetulnya gini gitu akhirnya ya sempat ada pembahasan juga. Tapi monggo lah kalau mau dicoba ya monggo aja Mas. Saya sih mungkin nanti kalau misalnya gagal untuk percepatan ya udah di ini aja, di maksudnya ya akhirnya di Januari gitu, awal Januari gitu. Mengurus yudisiumnya, tapi ya monggo deh gitu. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu Fitri atas masukan-masukannya. Oke, ya berarti insya Allah berarti kan Mas Muna ini diberesin, terus kalau misalnya udah ini ya udah 1 bulannya kapan tuh Mas? Tanggal 26 Bu, 26 Desember habis Natal. Ya pokoknya sebelum 26 submit toh. Dan sebelum 26 udah dapetin ACC dari dosen-dosen penguji gitu. Jadi bayangan 26 submit itu kalau belum di ACC tetap dihitung ini ya Bu. 26 itu plus ACC berarti. 26 plus ACC. Jadi kalau bisa ya lebih awal gitu bisa submit, terus habis itu nanti kan pas Mas Muna submit kan dia akan kasih notifikasi ke dosen-dosen untuk kasih tanda tangan ACC